Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi PKM tahun 2002. Perubahannya itu ada di beberapa skema, yang dulu ada 8 skema, sekarang menjadi 10 skema. Yang pertama ini ya, waktu 2021 itu ada 9 buku pedoman plus 1 buku pedoman PKMKI. Kalau 2002 ini pedoman umum plus 10 petunjuk teknis PKM. Nah ini skemanya menjadi 10. Dulu kan 8, masih 8 ya. Kemudian untuk PKM Research, ini ada PKM RE sama PKM RSH. RE kemarin ya, Research untuk eksakta. Kemudian kalau RSH adalah Research untuk sosial humaniora. Kemudian ini PKM GFK itu berubah menjadi PKM VGK. Jadi gagasan futuristik konstruktif itu menjadi video gagasan konstruktif. Jadi berupa video saja nanti luarannya. Kemudian PKM GT, ini ada beberapa teman-teman yang di sini mengambil PKM GT, itu menjadi PKM GFT. Gagasan tertulis menjadi gagasan futuristik tertulis. Kemudian, apalagi ya, kita skip dulu. Nah ini, ada 10 skema. RE, RSH, K, PM, PI, KC, KI, VGK, GFT, dan AI. Nanti kalau teman-teman bisa melalui tahapan-tahapan ini, misalkan lolos tahap pertama kemudian ya. Jadi lolos tahap pertama itu lolos di tingkat nasional, ini masuk Simbel Mawar, itu bisa dikonversi ke mata kuliah yang nanti direkognisi dengan PKM ini. Itu sebanyak 1-2 SKS. Kemudian kalau teman-teman sampai berhasil didanai, itu bisa sampai 5 SKS, 3-5 SKS. Kalau ikut PIMNAS bisa ditambah 2-3 SKS. Sehingga total kumulatifnya 6-10 SKS. Kecuali untuk AI ya, artikel ilmiah ini totalnya 1-2 SKS. Kemudian tahun ini Unisma berada di klaster 3, sehingga PKM 8 bidang AI dan GFT itu totalnya adalah 155 usulan proposal. Kemudian ini silakan teman-teman baca di sini apa saja kriteria keilmuannya, kemudian pendidikannya, jumlah mahasiswa. Ini jumlah mahasiswanya rata-rata 3-5, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Kemudian pendanaannya 5-7 juta, kecuali untuk yang GFT dan AI. GFT dan AI masing-masing sebesar 2,5 juta rupiah. Kemudian untuk luaran-luaran ini seperti ini, bisa teman-teman baca sendiri sampai mulai RE sampai dengan AI. Kemudian kalau dulu itu pelaksanaannya full daring ya pada tahun 2020, kemudian 2021 ada daring, luring, dan virtual digital. Kalau 2022 ini full luring, tetapi dengan memperhatikan prokes dan IT dan pemanfaatan IT. Kemudian yang paling penting di sini teman-teman nanti membuat RAB-nya, anggaran biaya. Jadi kalau misalkan tadi anggarannya dari tabel yang tadi ya, tabel ini ya, pendanaannya 5-7 juta, itu teman-teman tambahin dari misalkan teman-teman mengajukan 7 juta, mengajukan maksimum. Kemudian teman-teman ambil 25% dari 7 juta tersebut, itu adalah 1.750.000. Ini yang mendanai adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi teman-teman. Jadi Unisma nanti yang membiayai. Kemudian ini wajib ya, wajib ada. Kemudian kalau misalkan ada pihak lain, ini tidak wajib, itu dari pihak luar itu maksimum adalah 700.000. Jadi maksimum 10% dari 7 juta, sehingga nanti pendanaannya tidak murni 7 juta, tetapi berlebih ya, meningkat
pendanaannya, sehingga 7 juta ditambah 1.750.000 ditambah 700, sehingga total dananya, total pendanaannya adalah maksimum 9.450.000. Ini teman-teman bisa mengajukan 7 juta ditambah 1.750.000. Ini yang wajib. Jadi pendanaan maksimum yang wajib adalah 8.750.000. Sedangkan karena kenapa? Karena yang tidak wajib ini yang 700.000. Begitu ya. Ibu, saya bingung pendanaannya RAB saya, apakah saya itu butuhnya cuma sedikit, Bu. Cuma 5 juta. Saran saya agar RAB teman-teman dimaksimumkan jumlah pendanaannya. Jadi maksimum teman-teman membuat ini aja 8.750.000. Bu, saya butuhnya sedikit. Ya sudah, kuantitasnya yang ditambah. Jadi jumlahnya yang ditambah. Jumlah bahannya, jumlah misalkan pekerjanya itu bisa ditambah. Kemudian ini ada rekap anggaran. Nah, ini rekap anggaran. Jadi nanti RAB-nya teman-teman terdiri dari ini. Ada bahan habis pakai, contohnya ATK, kertas, bahan yang dipakai itu maksimum 60% dari jumlah total dana yang diusulkan. Kemudian ada sewa jasa, itu maksimum 15%. Kemudian ada untuk transportasi lokal itu maksimum 30%, dan yang lain-lain maksimum adalah 15%, sehingga totalnya adalah totalnya adalah 100%. Dari total pendanaan maksimum tadi adalah 9.450.000 atau 8.750.000. Yang tidak boleh dimasukkan dalam RAB itu apa saja? Yang pertama adalah honor, kemudian konsumsi, hadiah, dosen pendamping, narasumber, pemateri, dan sejenisnya. Kemudian sewa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam. Kemudian pembelian alat atau bahan yang lebih dari 1 juta per item. Nah, ini ya, per item ini tidak boleh. Jadi kalau misalkan alat-alat teman-teman ada 5 item, itu masing-masing tidak boleh lebih dari 1 juta. Tidak boleh lebih dari 1 juta. Kalau misalkan hanya ada 2 item, ya masing-masing maksimum 1 juta rupiah. Jadi bahannya 2 juta. Bahan yang teman-teman gunakan. Misalkan bahannya itu. Misalkan menggunakan ini deh. Misalkan pemanfaatan limbah plastik menjadi batako. Jadi ini kan bahannya ada plastik bekas, kemudian ada semen, ada air, dan ada pasir, misalkan itu ya. Jadi ini kan ada 4 item. Semennya itu tidak boleh dari 1 juta, pasirnya tidak boleh lebih dari 1 juta, dan masing-masing semuanya plastik dan pemakaian airnya tidak boleh lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian yang tidak boleh lainnya apalagi? Pembelian flash disk dan hard disk. Kemudian pembelian kuota internet tidak boleh lebih dari 100.000 per bulan per tim. Jadi kalau misalkan satu tim ada 3 orang, ya sudah 100.000 itu untuk 3 orang. Tidak boleh dikalikan dengan 3. Jadi totalnya 300.000 itu tidak boleh. Jadi satu item pembelian kuota internet untuk satu kelompok itu totalnya adalah 100.000. Kemudian yang tidak boleh apalagi? Durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan. Kemudian yang tidak boleh lainnya adalah penyusunan, penggandaan, dan atau penjilitan laporan kemajuan dan laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Jadi kalau yang diminta adalah soft copy, tidak boleh memasukkan item-item seperti penjilitan, fotokopi, itu tidak. Karena kan yang diminta soft copy, bukan hard copy. Gitu ya. Ini PKM RE, PKM RE itu apa saja? Nah, ini teman-teman silakan baca objek risetnya apa, kemudian menghubungkan sebab akibat, aksi reaksi, dan macam-macam, sampai dengan PKM AI ya. Yang menarik di sini adalah PKM AI. Ini artikel ilmiah.
membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik berkelompok yang telah dilakukan. Nah, yang menarik di sini, yang perlu di-highlight adalah hasil kegiatan akademik berkelompok yang telah dilakukan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada tugas atau apa yang menarik yang sekiranya belum pernah dibahas di dunia maya atau di dunia perinternetan itu bisa dibuat menjadi sebuah artikel AI dengan pendanaan maksimum tadi adalah 2,5 juta rupiah. Gitu ya. Kemudian contohnya salah satu contoh, nah ini pengumpulan proposal batas akhirnya adalah 31 Maret 2020 dan ini tidak ada perpanjangan. Kemudian misalkan satu contoh untuk PKM RE. Ini saya mengambil contoh PKM RE ya. Di sini teman-teman baca daftar isinya dan bagaimana ini sistematika penulisan proposal. Kita masuk ke sini. Nah, ini sistematika penulisan proposal. Yang pertama, judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Isian kelengkapannya seperti ini. Isi utama proposal. Nah, ini kan isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, I2, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Nah, ini jangan sampai salah. Seperti yang saya ajari beberapa hari yang lalu ya. Kemudian penomoran halaman I1 dimulai dari daftar isi. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Jadi, mulai bab pendahuluan sampai daftar pustaka tidak boleh dari 10 halaman. Kemudian halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Angka Arabnya ini bukan yang angka Arab ini ya, seperti yang di Iqra atau di kitab itu bukan ya, ya tetap ditulis 1, 2, 3 gitu aja. Kemudian kalau sudah di judul, diberi judul seperti ini, file, nama ketua, nama perguruan tinggi, kemudian skema PKM-nya, kemudian di PDF-kan. Kemudian divalidasi oleh dosen pendamping. Nah, ini beberapa hari yang lalu ada yang tanya, Bu, dosen pendampingnya bagaimana? Ini saya terangkan di sini ya. Dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kemudian kontennya bagaimana? Oh, ini sebelum konten, isi utama proposal ditulis dengan ini. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, kemudian teks paragraf menggunakan jarak baris 1,15 spasinya, dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Layout menggunakan kertas A4, satu kolom, margin kiri 4, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Jadi kemarin teman-teman yang masih ada menulis proposalnya menggunakan spasi 1, saya harap diperbaiki menjadi spasi 1,15. Kemudian yang margin atas bawah kanan kirinya masih mepet atau terlalu besar, silakan dirubah di layout dengan menggunakan kertas A4 dengan menggunakan margin untuk yang kiri 4 cm, sedangkan kanan, atas, dan bawah masing-masing adalah 3 cm. Gitu ya. Kemudian untuk kontennya, ini di pendahuluan, di bab 1, bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian tinjauan pustakanya ini bukan hanya sekedar kumpulan teori, tetapi rangkaian yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Sumber pustakanya harus hasil penelitian terbaru, yaitu 5-10 tahun terakhir. Kemudian di sini ada metode riset. Metodenya dijelaskan, yaitu ada waktunya, ada tempatnya, ada bahan dan alat yang digunakan, kemudian ada variabelnya apa saja, kemudian tahapan risetnya bagaimana, kemudian ada prosedur riset. Luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, analisis data, dan cara penafsiran dan penyimpulan hasil riset.
Kemudian ada biaya dan jadwal kegiatan. Ini seperti yang tadi, RAB-nya seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian nanti kita lihat ya, ada lampirannya. Lampirannya itu harus sesuai dengan ini. Nah, ini ada sumber dananya. Kemudian kita lihat ke lampiran. Oh, ini. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahapan kegiatan dan dibatasi selama 3-4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran 1. Nanti kita lihat lampiran satunya apa. Kemudian daftar pustaka ditulis dengan tipe huruf menggunakan tensi Roman ukuran 12, cetak normal, tidak miring atau bold, tidak. Jadi normal, tidak miring ya. Teks menggunakan jarak 1,15 sama dengan bagian inti yang tadi. Kemudian perataan teks rata kanan kiri. Daftar pustaka berisi info tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Jadi sitasi seperti teman-teman yang saya ajari di penyusunan laporan praktikum ya. Kemudian setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Format perujukan pustaka mengikuti Harvard Style. Seperti yang saya ajarin beberapa hari yang lalu, itu kan kita kemarin belajarnya menggunakan sistem APA ya, APA atau IEEE. Nah, di situ di kolom itu teman-teman klik di situ ada yang namanya style Harvard. Nah, yang digunakan ini adalah style Harvard tersebut. Kemudian ini ada lampiran 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat lampirannya seperti apa. Ya, sebentar. Lampiran. Nah, ini mulai dari lampiran 1. Ini jadwal kegiatan seperti ini, membuat kolomnya. Ada nomor, jenis kegiatan, bulannya 3-4 bulan. Boleh 3 bulan atau 4 bulan boleh. Kemudian ada penanggung jawabnya. Sini ada PIC-nya ya. Kemudian lampiran 2, biodata ketua dan anggota. Ini disesuaikan dengan ini. Kemudian ada biodata dosen pendamping. Masing-masing ada dosen pendampingnya. Kemudian ini ada justifikasi anggaran kegiatan. Sini RAB-nya. Nah, RAB-nya bisa seperti ini. Kemudian ada susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugasnya apa saja. Usahakan ada kakak tingkatnya ya, teman-teman. Kemudian ada lampiran 6, surat pernyataan ketua tim pelaksana. Kemudian ada lampiran 7, seperti ini. Lampiran 7-nya seperti ini ya. Apa ini? Format penyusunan rujukan dan daftar pustaka. Nah, ini kalau buku penulisannya seperti ini. Kalau artikel penulisannya seperti ini. Kalau proceeding penulisannya seperti ini. Kalau skripsi, website, undang-undang atau peraturan, surat kabar, film, atau video seperti ini. Jadi contoh daftar pustaka yang sudah jadi adalah seperti ini. Kemudian apa lagi ya? Ada lampiran 8. Ini, kemudian ada lampiran 9. Ada lampiran 10, ini belum. Kalau proposal nggak sampai lampiran ini ya. Kan kita masih mengajukan proposal. Nah, begitu. Begitu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan ya. Maksimal malam ini bisa di-upload di link yang nanti akan saya share di grup. Oke? Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.